Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amira Raseva dari PKN 2019A dengan NIM 19022873. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban-jawaban saya dari soal mengenai IPS. Yang pertama, mengapa pendidikan IPS perlu dipelajari siswa SD, SMP, SMA? Berikut penjelasan mengenai landasan pendidikan IPS, yaitu landasan filosofis, landasan politis, dan tuntutan masyarakat. Setiap orang sejak lahir tidak terpisah dari manusia lainnya, khususnya dari orang tua dan lebih khususnya lagi dari ibu yang melahirkannya. Sejak saat itu, si bayi telah melakukan hubungan dengan manusia lainnya, terutama dengan ibunya dan dengan anggota keluarga lainnya, meskipun masih sepihak. Artinya, dari orang-orang lebih tua terhadap dirinya, hubungan sosial itu telah terjadi. Tanpa hubungan sosial dan bantuan dari anggota keluarga lain, terutama dari ibunya si bayi tidak akan berdaya dan tidak mampu berkembang menjadi manusia dewasa. Selanjutnya, dalam pertumbuhan dan perkembangan jasmani rohani sesuai dengan penambahan umur serta pengalaman terhadap kehidupan masyarakat di sekitarnya makin berkembang dan meluas. Hal tersebut membutuhkan atau terbina melalui pengetahuan sosial. Hanya tentu saja berkenan dengan namanya, sangat tergantung pernah sekolah atau tidak. Nah, sebutan sebagai pengetahuan sosial atau resminya ilmu pengetahuan sosial baru diketahui secara formal ketika kita bersekolah. Dengan demikian, maka ilmu pengetahuan sosial atau IPS dianggap sebagai ilmu yang mempelajari tentang manusia serta untuk mempolakan sejauh mana manusia itu berhubungan dengan orang lain dalam suatu kelompok. Ilmu-ilmu sosial dipolakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan manusia, misalnya melalui penelitian, penemuan, atau eksperimen. IPS dipolakan untuk tujuan-tujuan pembelajaran dengan materi sesederhana mungkin, menarik, mudah dimengerti, dan mudah dipelajari. Untuk dapat melaksanakan program-program IPS dengan baik, sudah sewajarnya bila guru mengajar IPS mengetahui benar-benar akan tujuan pengajaran IPS di samping pengorganisasian, bahan pelajaran, dan metode yang dipakai dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Di sini mari kita bahas dulu landasan filosofi dari IPS itu sendiri. Bangsa Indonesia itu dilihat dari latar belakang etnik atau kesukuan merupakan sebaran dari suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia dengan disatukan sebagai bangsa yang mempunyai latar belakang keanekaragaman bahasa daerah, budaya, dan kearifan lokal yang dimiliki masing-masing etnik. Secara keseluruhan, bangsa Indonesia saat ini dikenal sebagai bangsa yang majemuk atau heterogenitas multietnik yang merupakan bagian dari masyarakat yang pluralistik. Dengan kemajemukan masyarakat tersebut, pendidikan pengajaran ilmu pengetahuan sosial memiliki peran yang strategis, baik ditinjau dari segi akademik maupun kepentingan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dilihat dari sisi akademik, pendidikan dan pengajaran IPS dapat membekali anak didik atau siswa pada pemahaman konsep-konsep dasar ilmu-ilmu sosial sebagai basis dari pendidikan dan pengajaran IPS di jenjang lembaga pendidikan atau persekolahan. Selanjutnya landasan politis. Dilihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 37. 1. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat ilmu pengetahuan sosial. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 6 dan 7. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi diantaranya ilmu pengetahuan sosial. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Cakupan kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk di dalamnya IPS, mencakup materi yang berkaitan dengan pengembangan iptek dan kemampuan berpikir ilmiah secara kritis, kreatif, dan mandiri. Yang keempat, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetisi Lulusan atau SKL. Standar kompetisi lulusan terdiri dari 3 hal, yaitu
A. Standar kompetisi lulusan satuan pendidikan Standar kompetisi lulusan satuan pendidikan (SKLSP), standar kompetisi kelompok mata pelajaran (SKKMP), dan standar kompetisi lulusan mata pelajaran SKKMP. Nah, itu merupakan landasan filosofis, landasan politis. Nah, selanjutnya kita akan melihat dari tuntutan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan sosial. Nah, tingginya animo pendaftar jurusan ilmu sosial di perguruan tinggi, semakin banyaknya lembaga-lembaga sosial yang dimintai jasa dan kepakaran ahli-ahli ilmu sosial. Pembangunan nasional membutuhkan pakar-pakar ilmu sosial dalam menangani aspek sosial dalam pembangunan. Itu adalah tuntutan masyarakat. Nah, terima kasih. Itu adalah mengapa IPS perlu dipelajari dari SD, SMP, dan SMA, dilihat dari landasan filosofis, landasan politis, dan tuntutan masyarakatnya. Sekian, terima kasih.